Shalom. Jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah di dalam gereja ini saat ini, juga jemaat yang mengikuti melalui live streaming, atas nama Majelis HKBP Bandung, kami menyambut Bapak Ibu Saudara, jemaat dan tamu kami. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang keempat dengan topik Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 45 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu di tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan minum sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kita bersama-sama. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Amanginang. Selamat beribadah yang di gereja ini, baik pun yang melalui live streaming. Mari kita ikuti pembacaan Warta Jemaat pada hari ini, Minggu Advent yang keempat, tanggal 18 Desember 2022 pukul 10 WIB. Nomor 1, Minggu Advent keempat. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat. Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Nomor 2, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 18 Desember 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martarinata keluarga. Amang keluarga Dewanto Martupa Sitanggang, Inang Lia Yosepin Boru Sinaga dengan 2 orang anak dari Gereja HKBP Pangururan, Resort Pangururan. Alamat sekarang di Jalan Pasanggerahan Indah, Cilangkrang City View 2, Kaping nomor 25, Ujung Berung, masuk daerah 2 Antapani Arcamanik. Nomor 3, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Roslin Purba Boru Sihite, Jemaat daerah D5 Malabar, sehubungan dengan telah meninggalnya Bapak Sintua Dr. Andus Maringan Togar Purba di waktu yang lalu. Nomor 4, kegiatan Natal minggu ini. Poin 1, hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan diadakan Natal gabungan Ama, Ina, dan Lansia HKBP Bandung. Setelah warta, panitia mempersilakan akan memberikan penjelasan. Nomor 2, poin 2, hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 19 WIB bertempat di rumah masing-masing akan diadakan Natal keluarga. Acara dapat diperoleh di meja hari tahun dan diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan keluarga. Poin 3, hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 bertempat di gereja akan diadakan Natal umum. Kebaktian diadakan 2 kali, yaitu pukul 15 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dan Batak. Poin keempat, hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 bertempat di gereja akan diadakan Natal pertama sekaligus perjamuan kudus. Kebaktian diadakan 4 kali, yaitu pukul 7 berbahasa Batak, pukul 10 berbahasa Indonesia dan Batak, pukul 15 berbahasa Indonesia, pukul 18 berbahasa Indonesia dan Batak. Poin kelima, hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 10 WIB bertempat di gereja akan diadakan Natal kedua sekaligus baptisan kudus. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2002 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar memperhatikan jadwal Natal dan menghadiri perayaan Natal tersebut. Nomor 5, rapat jemaat. Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat jemaat. Adapun para peserta yang akan mengikuti rapat tersebut adalah sebagai berikut. Poin A, para pendeta. Poin B, dewan dan parhalado, sintua dan calon sintua. Poin C, 3 orang mewakili setiap anggota kategorial seksi. Poin D, 5 orang mewakili setiap daerah. Undangan dan bahan rapat jemaat kepada peserta rapat akan dikirim melalui Sintua Wek. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom dan selamat Minggu Advent keempat untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Jonaren Purba dan Inang Dr. Agus Leni Purginting. Yang terkasih Natua Tuanami, lansia, Amang, Inang, Naposo, dan juga remaja. Teristimewa seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat. Amang dan Inang, saya mewakili seluruh panitia Natal gabungan lansia, Ama dan Ina mengundang kita semua untuk merayakan Natal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 18 WIB di gereja kita ini. Adapun tema Natal kita diambil dari Matius 2 ayat 12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adapun subtema Natal kita, melalui Natal ini kita tetap hidup dalam ketaatan dan percaya akan tuntunannya sehingga kita beroleh keselamatan. Kami sangat mengharapkan kehadiran Natua Tuanami, lansia, Ama, Ina, Naposo, demikian juga remaja, untuk merayakannya bersama-sama. Kita akan merayakannya mencontoh sedikit seperti di Bona Pasogit, Mulak Tuhuta Marnatal. Walaupun kemungkinan besar panitia tidak dapat melakukannya secara utuh 100% seperti kita di Bona Pasogit. Semoga kita dapat merayakan Natal dengan rasa sukacita karena kita sudah merasakan betapa besarnya berkat dan kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memberkati kita dengan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan sampai bertemu di Natal kita pada tanggal 22 Desember 2022 jam 18.00 WIB di gereja kita. Horasma dihita saluhutna mauliate. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B ke huria kita.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat 7. Saya akan bacakan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus, Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, 4 lilin sudah menyala, pertanda masa Advent sudah lengkap. Advent masa penantian. Masa penantian kita sudah lengkap. Waktu yang diberikan 4 kali gereja, 4 kali minggu sudah cukup. Akan bergeser. Masa penantian sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau melihat feedback ke belakang sebentar, Advent pertama dengan tema Raja Damai yang akan datang. Raja Damai, Yesus Kristus akan datang yang kedua kali tentunya. Saudara kita yang lain yang mengatakan akan datang yang pertama lagi. Tapi kita, orang yang percaya apalagi yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengaku kedatangan Yesus yang kita tunggu itu adalah yang kedua kali. Advent kedua dibungkus dengan tema hidup suci dalam penantian hari Kristus. Dan tema yang Advent ketiga, semangat yang luar biasa diberikan kepada kita dengan ungkapan bersukacitalah dalam Tuhan. Hari ini saat lilin yang keempat sudah dinyalakan dan tema minggu ini dikatakan sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Buku Ede nomor 30 Pulusia Medok Behama panjaloku diho Tuhaki, behama panomuku diho Rajaki. Advent dan masa Natal biasanya dibungkus dengan ini atribut-atribut yang mengasihkan. Casing yang nampak di luar. Atribut yang dinyatakan dalam Advent dan Natal, semua orang dengan hal-hal yang luar biasa untuk mengatakan aku menyambutmu. Tapi ingat, kalau kita mengatakan buku Ende nomor 39 tadi behama panjalokku, bukan dengan bagian luar, tapi adalah bagian dalam. Mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama buku Ende nomor 31 ayat 2.
tema mengatakan sambut dia. Buku Ende nomor 31 ayat 2 mengatakan hupakema unduk serep ni rohaku. Orang yang memakai unduk serep dan kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah yang mampu menyadari kalau dia tidak sempurna. Dan yang mampu mengaku atas ketidaksempurnaannya itu banyak hal yang dia lakukannya tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang luar biasa adalah dia mampu mengaku di hadapan Tuhannya. Idu saidokon akana mago purohana akaido natama madapot Tuhani. Akana mago purohana, orang yang sungguh mampu melihat dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Hai songor rapat-rapat dohita di joloni Tuhani. Oleh karena itu pada tema kita minggu Advent yang keempat ini mengatakan sambutlah dia. Dia yang lahir adalah dia juga yang mati disalib. Dia jugalah yang bangkit dari antara orang mati dan dia jugalah yang naik ke surga. Walaupun ada yang mengatakan bukan dia yang mati. Itu orang lain yang mengatakannya. Itu agama lain yang mengatakannya. Tapi iman kita mengaku bahwa dia yang lahir itu adalah dia juga yang mati disalib. Ada dia juga yang bangkit dari antara orang mati dan dia juga yang naik ke surga. Maka kita mengatakan kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kalau dikatakan uduk serep nirohana idu abid natama dia dopan dituhani, artinya kita bisa setelah kita melihat keberadaan kita di hadapan Tuhan, kita mampu mengatakan ay salah doa HP adong do nama bahen nahubahen gabe marsak dongan adong do nahubahen gabe jut rohani dongan. Jalahu sol-soli mei di julun itu hakku. Jala tahu mahawal ituan lahupai baruhon buluku. Tidak nakingan akaido dung adong nasongoni. Tama maau itu haki. Dung adong nasongoni. Maka kita mau mengatakan Hosianna Romaho. Datanglah ya Tuhan. Karena kita sudah tidak lagi hanya memperbaiki casing, tapi kita sudah memperbaiki di dalam diri kita dan menyadari keberadaan kita yang tadi itu. Halania tombau nak saya dingok benda salpu ate. Alei memang mol dua te mengalupahon na salpu. Ai wabi anu nate. Ai portibi dope. Gabi mol mengalupahon na salpu. Alei manang BHP apapun ceritanya kita harus tetap melangkah. Kita harus tetap menuju sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah kita lewati. Kita akan selalu melangkah dan berpengharapan mengatakan bahwa besok lebih indah dari hari ini karena hari ini lebih indah dari kemarin. Bahkan jaminan untuk besok juga Tuhan sudah tetapkan pada kita saat ini. Oleh karena itu kalau kita mengatakan sambutlah dia. Ini juga dimunculkan bagaimana kita melihat salib yang sudah dinyatakan kepada setiap orang. Karena dikatakan di sini, kamu sekalian yang tinggal di Roma, bukan hanya di Roma di sana, tapi juga di tempat ini. Karena dikatakan, kamu sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kita semua sudah dipanggil menjadi bahagian daripada orang-orang kudus. Oleh karena itu kita berbuah untuk menjadi sukacita bagi banyak orang. Dan itu dilakukan gereja kita. Kemarin hari Kamis tanggal 15 Desember gereja kita melakukan kunjungan sosial, kunjungan kasih kepada jemaat-jemaat yang marsahit narenge. Ada banyak di antara jemaat kita ternyata yang luar biasa pergumulan hidupnya karena penyakitnya. Dan yang paling terkejut waktu kami berkunjung ke jemaat kita, saya tidak akan menyebutkan marganya di sini. Dia tidak hanya sahid narenge, tapi sangat miskin.
dia harus mengontrak rumah, tapi karena hula-hulanya melihat tidak layak baginya, maka hula-hulanya mengontrakkan rumah baginya. Ada 4 anaknya. Dia rindu ke gereja tetapi dia tidak bisa melangkah. Dia mengatakan, jangankan ke gereja, ongkos untuk ke gereja aja pun gak ada. So, kalau begini ternyata ada di antara kita. Apakah kita bangga dengan melakukan kunjungan kasih yang sekali setahun itu baginya? Kita semua dilayakkan menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dan melengkapi kita dengan berbagai berkat, karunia-karunia. Di perusahaan apapun kita bekerja, kita adalah hamba di sana. Kita berada sebagai pegawai, kita juga hamba di sana. Kita ada dalam bisnis, kita juga adalah hamba di sana. Bagaimana kita memaknai diri kita yang Tuhan tetapkan sebagai hamba di tempat di mana kita boleh berada. Dan bagaimana kita memaknai juga bahwa kita adalah hamba yang ditempatkan Tuhan di mana kita boleh berada untuk menjadi berkat kepada sekitarnya. Untuk menjadi sukacita bagi sekitarnya. Bagaimana kita memaknai bahwa kasih Tuhan yang sudah kita terima itu adalah melengkapi hidup kita sebagai hamba-hambanya. Dan apabila yang tidak berkecukupan atau yang berkekurangan, bahkan yang sangat kehidupannya harus dituntun oleh orang lain, maka kita sebagai hamba di mana kita boleh berkarya, apa yang harus kita lakukan? Tema kita minggu keempat ini yang mengatakan sambutlah dia yang dijanjikan oleh Allah. Kita disapa untuk mampu melihat bahwa ya betul secara daging dikatakan Rasul Paulus bahwa dia adalah anak Daud, dia keturunan Daud. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Sadusi, orang-orang Farisi, tua-tua Yerusalem, tua-tua Israel melihat dia hanya dari kedagingannya saja. Anak itu kakawidon. Si Yusuf anak itu kakawidon. Hanya kedagingan saja yang dilihat. Tidak ada yang melihat sampai kepada kebangkitannya dari antara orang mati yang dikatakan dalam ayat 4 nats kita hari ini. Hanya letnan yang bekerja pada saat itu yang melihat gemuruh luar biasa dan kuasa Allah nyata sehingga dia mengatakan sungguh dia adalah anak Allah. Hanya letnan itu. Hari ini kita mau diangkat kepada pengenalan yang baru tentang Yesus Kristus yang kita katakan juru selamat kita itu. Apa yang harus kita lakukan? Sungguh dia pahyaku maradopod dia bata. Saat kita sudah mampu menjadi uduk serep ni rohaku ido abid natama. Dan setelah kita mampu menyesali banyak hal yang kita lakukan salah di hadapannya, maka kita mampu juga mengatakan I am the new now. Aku yang baru sekarang dan aku melakukan sesuatu yang baru juga bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk bisa lebih lagi. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang kecil ini, kamu melakukannya kepadaku. Dan hari ini kita disapa untuk mampu boleh merasakan kerinduan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ke gereja karena sakit penyakit yang dia derita dan karena kemiskinan yang ada padanya. Biarlah kita juga boleh berbangga dalam Tuhan, mengatakan ya Tuhan engkaulah kemuliaanku dengan sukacita. Apapun kehidupanku sekarang ini Tuhan adalah sungguh-sungguh yang memeliharaku. Dan saat kita mampu mengaku seperti itu kita mengatakan luas maau Tuhan.
boy gabelas ni roha doh tudong aku na asing. Hari ini kita mau mengatakan sambut dia dengan apa? Dengan makanan yang lezat? Allah sendiri mengatakan huhagigiho dolobu na pinilihom mutuau, katanya kepada umatnya Israel. Bukan dengan makanan. Sambut dia raja yang akan datang hari ini. Setiap jiwa yang ada di rumah Tuhan saat ini, juga saudara-saudara yang ada beribadah lewat live streaming ini, disapa untuk mampu mengatakan, tanyalah diri masing-masing. Ahadonaung hubai Tuhan. Ahadonaung hubai Tuhan. Ahadonaung hubai Tuhan. Mari. Setiap orang bertanya kepada dirinya pada saat kita mau menyambut dia. Ahadonaung tabai Tuhan. Apa yang sudah saya persiapkan? Engkau Raja yang maha mulia, yang datang ke dunia fana ini, menjumpai setiap insan yang banyak dosa ini. Apakah yang harus kita lakukan hari ini? Tidak ada lagi waktu. Jangan harapkan lilin ada lagi yang kelima. Tidak ada lagi lilin yang kelima. Hanya 4 lilin yang akan hidup. Saatnya sekarang kita diminta, what next? Apa selanjutnya yang mau kita lakukan? Apa aksi yang mau kita lakukan menyambut kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita? Suara yang menggema mengatakan, sambut dia. Sambutlah dia dengan seluruh kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Suara yang menggempita mengatakan, sambutlah dia. Maka sambutlah dia dengan seluruh hati yang tunduk kepadanya. Dan pada suara mengatakan sambutlah dia, maka elukanlah hanya dia hidup dalam hidupmu. Dan saat itu, tidak hanya Allah yang mengatakan kepada Yesus saat keluar dari baptisan, yang dimana disaksikan oleh Lukas, mengatakan, anakku engkau, aku berkenan kepadamu. Tapi Allah juga akan berbicara seperti itu kepada setiap orang yang mampu melakukan kehendak Allah. Allah sendiri yang akan mengatakan kepada saya dan saudara, anakku engkau, aku mengasihimu. Terimalah ungkapan itu dengan wujud hidup dan perbuatan kita yang baru dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Engkau sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami tidak hanya sebagai orang percaya. Hari ini Bapa sungguh-sungguh menginginkan kami anak-anak-Mu tidak hanya sebagai pengikut. Hari ini Bapa sungguh-sungguh menyapa kami dengan kasih-Mu agar kami layak menjadi pewaris tahta-Mu. Dengan memperbaiki seluruh hal dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, yang mampu mengaku, aku tidak ingin lagi ada pada masa lalu yang mengganggu. Setiap orang yang mau hadir dalam kebaharuan yang Tuhan lakukan itu bagi kami. Dalam hal itu jugalah kami mau menyambut kehadiran-Mu, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah yang melayakkan kami boleh mampu mengatakan, ya, hanya padamu saja kami berseru. Dan hanya dengan tuntunan kasih-Mu saja kami mau melakukan aktivitas kami. Dan biarlah juga buah daripada seluruh aktivitas yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sukacita bagi setiap orang. Sempurnakan doa, permohonan, nyanyian, pujian kami dan ibadah kami ini Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan 2A ke pusat dan 2B sosial huria. Kita mengantarnya ke depan. Para holong rohani, para holong rohani, para holong rohani. Marohan Tuhan Rumong sa suri Ungkap rohan Takon raja Marende masuri Marende masuri Marende masuri. Ng laut harangan ng awang-awangin haumay ng sungai hulog pun raja
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan pemimpin kami yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar mereka cerah hatinya menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian pelayanan ibadah Advent keempat pada Minggu jam 10. Tuhan menyertai kita. Selamat hari Minggu.